Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz karya Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah ta'ala. Dan malam hari ini kita masih pada kitab As-Shalah, dan sekarang kita masuk pembahasan seputar salat tatawwu, salat sunnah, salat sunnah. Syekh mengatakan salat tatawwu fadluha, ya keutamaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Ini bersabda, sungguhnya suatu yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba kelak di hari kiamat dari amal perbuatannya adalah salatnya. Jadi salat adalah amal perbuatan seorang hamba yang pertama kali akan dihisab. Fa in salaha faqad aflaha wa anjah. Maka jika salatnya baik, maka dia sungguh beruntung dan selamat. Dapat pahala, kenikmatan, selamat dari azab. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi jika salatnya rusak, maka sungguh dia akan celaka dan rugi. Fa in intaqasa min faridatin syai'a, maka ketika ada sesuatu yang kurang min faridatin dari ibadah salat yang wajib atau ibadah yang wajib. Qala Rabb azza wa jalla, maka Allah berfirman, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in. Lihat, apakah hambaku ini punya amalan sunnah? Fayukammal biha man taqasu min al-faridati. Maka dengan amalan sunnah tersebut, ibadah wajib yang kurang akan disempurnakan, ditutup. Tsumma yakunu sa'iru amalihi 'ala dzalik. Maka seluruh amal yang lain sama seperti ini. Salat wajib ketika kurang maka ditutup dengan salat sunnah. Puasa Ramadan ada kurangan ditutup dengan apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Sehingga dari sini masalah yang kita mengetahui fadilah dari ibadah sunnah akan menutup kekurangan. Menutup kekurangan. Ya, kemudian masalahnya istihbabu kauniha fil bait. Jadi salat sunnah itu dianjurkan dikerjakan di rumah, bukan di masjid. Kecuali yang dikecualikan. Contohnya apa? Salat tahiyatul masjid. Enggak bisa di rumah, coba. Kalau di rumah ada salat tahiyatul rumah. Dan enggak ada. Ya. Salat syuruk juga sama di masjid. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukum as-shalah fi masjidihi, apabila salah seorang di antara kalian selesai mengerjakan salat di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka jadikanlah
untuk rumahnya satu bagian dari sholatnya. Maksudnya apa? Kerjakan sebagian dari sholatnya di rumah. Maksudnya apa? Kerjakan sholat sunnah. Kerjakan sholat sunnah. Kerjakanlah sebagian dari sholatnya di rumah. Fa inna Allah azza wa jalla ja'ilun fi baitihi min sholatihi nuran. Karena Allah akan menjadikan cahaya di rumahnya dari sholat yang dia kerjakan. Sehingga artinya ketika rumah seseorang sering dikerjakan sholat sunnah, maka rumah kita bercahaya. Ustaz, tapi kalau pas mati lampu ya tetap gelap, gimana aja? Ini sekali lagi, ini cahaya di sisi Allah azza wa jalla. Tapi mungkin saja jemaah, mungkin saja dalam artian apa? Rumah kita bebas dari syaitan, dari keburukan-keburukan mungkin. Ya kadang seorang ketika masuk rumah orang yang mungkin ahli ibadah tenang, hatinya tentram. Beda ketika masuk di rumah yang tidak pernah digunakan untuk ibadah. Lagi banyak patung ya. Patungnya patung apa? Genderuwo lagi. Orang masuk juga apa? Bawahnya panas, serem. Memang ada bedanya, ada perbedaan. Jadi Zaid bin Thabit beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, alaikum bis salati fi buyutikum. Hendaklah kalian kerjakan salat di rumah-rumah kalian. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi, karena sebaik-baiknya salat seorang itu di rumahnya. Illa salatan maktubah, kecuali salat wajib. Kecuali salat wajib, yang laki-laki silakan di masjid. Yang laki-laki silakan di masjid. Nah sekarang yang masalahnya berapa macamnya? Ya, berapa macam salat sunnah? Beliau mengatakan wa'uha salatu tatawu'i qisman. Jadi macam-macam salat sunnah itu ada dua macam. Mutlaqatun wa muqayyadah. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Sekarang masalahnya salat sunnah yang muqayyad. Fal muqayyadatu hiyal ma'rufatu bis sunani rawatib. Jadi salat sunnah muqayyad itu yang dikenal dengan istilah salat sunnah rawatib. Qabla sholati wa ba'daha, baik dikerjakan sebelum sholat wajib maksudnya atau setelahnya. Namanya apa? Salat sunnah rawatib. Wa hiya qisman, dan ini pun ada dua macam. Muakkadatun wa ghairu muakkadah. Ada yang muakkadah sangat ditekankan, dan ada yang ghairu muakkadah yang tidak sangat ditekankan, tapi sunnah, tapi tidak ditekankan. Makanya masalahnya fal muakkadatu tinta asyrata rakaatan, dan yang muakkadah itu jumlahnya ada 12 rakaat. Ya, walaupun ada Islam mendapat yang mengatakan apa? 10. Ya. Yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Dalilnya dari Abdullah bin Syaqiq. Beliau mengatakan sa'altu Aisyah. Saya pernah bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An tatawwuhi, yaitu salat sunnah. Faqalat, maka beliau pun menjawab, kana yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an. Dulu Rasul itu salat di rumahku, Ibnu Aisyah, sebelum zuhur 4 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat. Dan 4 rakaat ini jemaah, pelaksanaannya ada 3 cara. Boleh dikerjakan 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, boleh. Atau jamaah sekali dikerjakan langsung 4 rakaat. 4 rakaat tasyahud akhir kemudian salam, boleh. Atau 2 rakaat tasyahud awal, berdiri tambah 2 rakaat tasyahud akhir, boleh, tidak masalah. Tidak masalah.
Tetapi ini mirip seperti zuhur nanti. Ya banyak nggak masalah. Yang nggak boleh itu mirip dengan maghrib. Tapi kalau mirip dengan zuhur, mirip dengan subuh boleh. Subuh kan 2 rakaat. Qobliyah, Isya juga ada 2 rakaat. Kan mirip seperti subuh. Itu tidak masalah, tidak masalah. Yang nggak boleh itu apa seperti maghrib itu nggak boleh. Dan itu pun nanti dikecualikan sholat sedekah, sholat sedekah itu beda kasusnya. Nah, orang sholat sudah maghriban kemudian pulang ngimami apa istrinya sholat sunnah boleh tidak jemaah? Boleh, tidak masalah. Boleh tidak masalah. Thumma yakhruju fa yusalli bin nasi thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain. Kemudian beliau keluar salat mengimami ya para sahabat. Kemudian pulang dan salat 2 rakaat. Ya. Wa kana yusalli bin nasi al-maghrib thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain. Dan beliau salat mengimami para sahabat salat maghrib kemudian masuk maksudnya apa? Pulang salat 2 rakaat di rumah. Usalli bin nasil isya dan beliau salat mengimami isya untuk para sahabatnya kemudian pulang ke rumahku dan salat 2 rakaat. Kemudian salat apa? Minal laili 9 rakaat fihinna al-witr. Kemudian salat di malam hari 9 rakaat fihinna al-witru dan itulah witir. Wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman. Dan beliau salat malam ya sangat panjang. Wa lailan tawilan qa'idan sambil berdiri, begitu pula kadang sambil duduk. Ya. Jadi beliau salat malam sambil berdiri dengan sangat panjang, begitu pula duduk ya, dengan sangat panjang. Wa kana idza qara'a wa huwa qa'imun dan beliau ketika membaca dalam kondisi berdiri kemudian rukuk dan sujud dalam wa huwa qa'imun beliau berdiri wa idza qara'a qa'idun ketika dia membaca posisinya duduk beliau rukuk sujud sambil kondisi duduk dengan keadaan duduk wa kana idza tala al-fajru shalla rak'atain dan ketika sudah terbit fajar shadiq maka beliau salat 2 rakaat. Dan ini jamaah dalil tentang apa? Salat sunnah rawatib yang muakkadah. Jumlahnya 12 rakaat. Kemudian masalah lain dari hadis yang lain dari Ummu Habibah. Kalau beliau mengatakan sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, man sallas natai asyrata rakaatan. Barang siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin sehari semalam bunya lahu bihinna baitun fil jannah maka dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Maka kalau di antara kita sekalian pengen punya banyak aset di akhirat, tempat tinggal abadi, maka rajin-rajinlah salat rawatib muakkadah 12 rakaat. Maka jangan keinginan kita hanya sekedar ingin punya aset dunia. Aset dunia kalau terjadi gempa ya ikut hancur. Ada banjir ya ikut kebanjiran. Maka aset yang terbaik itu di akhirat, di surga. Bagaimana caranya? Ini dengan memperbanyak salat sunnah rawatib. Atau dengan amal yang lain akan dibangunkan rumah atau istana di surga seperti ketika membangun masjid Allah Azza wa Jalla. Dengan kemudian keadaan kita di sini nggak punya aset, di surga nggak punya aset lah, rugi 2 kali. Jangan sampai. Apalagi naudzubillah di dunia sudah sengsara, di akhirat justru dijebloskan dalam neraka waliyadzubillah. Dari kondisi orang-orang kafir misalkan. Jangan sampai coba. Biarkan kita di dunia seperti ini, tapi jangan sampai kemudian di akhirat yang seperti ini, jangan sampai. Terus bagaimana? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba.
datangi majlis ilmu dengan penuh perjuangan. Tingkatkan apa? Ibadah-ibadahnya, perbanyak qiraatul Quran, perbanyak sedekahnya misalkan. Nah, ini yang kelak akan membela kita di akhirat. Di akhirat jemaah. Ya. Kemudian masalah yang ghairu muakkadah, salat sunnah yang ghairu muakkadah, yang tidak saling ditekankan. Raka'atani qabla salatil asar, 2 rakaat sebelum asar, wal maghrib wal isya, dan apa? Sebelum maghrib dan isya. Sunnah tetapi tidak sangat ditekankan. Tapi boleh nama salat. Dari Abdullah bin Mughaffal, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, baina kulli adzanaini salatun. Di antara 2 adzan, maksudnya adzan dan iqamah, ada salat. Ada salat. Baina kulli adzanaini salatun. Di antara 2 adzan ada salat. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda fi tsalisati, di yang ketiganya, liman syaa, bagi siapa yang mau. Maka inilah yang menjadikan hujjah. Berarti ini tidak ditekankan, tapi boleh. Yang mau silakan, yang mau silakan. Ya. Nah, sehingga jamaah sekalian, salat sebelum salat wajib itu ada salat sebelum adzan dan iqamah. Ada yang mengatakan sendiri, ada yang mengatakan qobliyahnya zuhur misalkan. Kalau misalkan belum tahiyatul masjid boleh. Setelah wudu boleh nama salat. Istikharah, taubat boleh. Hajat digabung dalam satu rangkaian salat 2 rakaat. Dapat seluruh pahala. Dalilnya innamal a'malu bin niat. Sungguhnya amal perbuatan kita itu tergantung niatnya. Maka dari sinilah pentingnya apa? Ilmu, pentingnya ilmu. Amalan sedikit tidak capek, pahala melimpah ruah. Bahkan mungkin jasad kita berbaring di ranjang, pahala ngalir terus. Ini kondisi orang yang berilmu, kondisi orang yang berilmu. Iya. Dan kemudian masalahnya ustahabbu wa tustahabbul muhafadzatu ala arba'in qabla al-asr. Dan dianjurkan untuk menjaga 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar. Dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu Rasulullah kana nabiyyu yusalli, beliau salat sebelum asar 4 rakaat. Yafsilu bainahunna bitaslim, beliau bagi menjadi 2. Bitaslimi alal malaikat, dengan salam kepada para malaikat, al-muqarrabin, yang didekatkan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan kaum muslimin dan orang-orang mukmin. Nah, makanya dalilnya salat sunnah rawatib ghairu muakkadah 4 rakaat sebelum asar. Ini sebelum asar. Ini sebelum asar. Tapi yang ghairu muakkadah. Kemudian masalah dalil yang lain dari Ibnu Umar. Dari Nabi SAW, dia bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. 4 rakaat. Jadi yang belum pernah, ya amalkan ya. 5 seumur hidup pernah mengamalkan jam. Dan sampai kemudian nggak pernah mengamalkan, amalkan 4 rakaat. Ya, sebelum apa? Asar. Dan tadi ya cara apa? Cara pelaksanaannya ada 3 cara. 2 rakaat salam, atau langsung 4 rakaat, atau 4 rakaat duduk tasyahud kemudian ditambah 2 rakaat. Ya, kemudian masalahnya wa yustahabbu at-tatawwu bis salati bainal maghrib wal isya. Dan dianjurkan mengerjakan salat sunnah tatawwu di antara maghrib dan isya. Dari Hudzaifah, beliau mengatakan, ataitun nabiyya, saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallaitu ma'ahul maghrib, maka saya pun salat bersama beliau salat maghrib. Fasalla ilal isya, maka beliau salat sampai isya.
Ini dianjurkan ya. Jadi Anas radhiyallahu taala anhu fi hadhil ayat, terkait tentang ayat ini, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Jadi lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh takut dan harapan. Qala, maka ia mengatakan, kanu afan ya, qala sampai apa firman Allah azza wa jalla ya, kanu yatayaqqaduna ma bainal maghribi wal isya'i yusallun. Afan, ini ucapan beliau ya, ucapan Anas bin Malik. Dahulu mereka apa? Artian terjaga ya antara maghrib dan isya apa? Dalam kondisi salat, ya, dalam kondisi salat akamakon. Ya, sehingga ini dalil yang menunjukkan bahwasannya apa? Dianjurkan mengerjakan salat sunnah antara maghrib dan isya. Bahkan Nabi mengerjakan sampai isya. Ya. Apalagi kalau sambil nunggu waktu isya, karena nunggunya saja dianggap salat. Apalagi sekaligus apa? Salat. Ya, lebih besar pahalanya, lebih besar pahalanya. Ya, kemudian masalahnya Syekh mengatakan majaa fi qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di hadhi salawat. Bacaan Rasulullah di sebagian salat sunnah ini. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakun. Dahulu Rasulullah sallallahu beliau bersabda, nikmati suratan yuqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajri Qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Sebaik-baik surat yang dibaca ketika mengerjakan 2 rakaat qobliyah fajar. Jadi qobliyah fajar dengan qobliyah subuh sama. Yaitu qul huwallahu ahad dan wa qul ya ayyuhal kafirun. Jadi rakaat pertama silakan baca Al-Ikhlas, kedua Al-Kafir. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atil fajri, beliau ya, membaca fi rak'atil fajri di 2 rakaat apa? Subuh. Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Yang pertama al-kafirun, kemudian yang kedua al-ikhlas, ya al-ikhlas. Dan kemudian masalahnya dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atayil fajri. Dahulu beliau membaca di 2 rakaat subuh, fil ula minhuma, di rakaat yang pertama, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Al-ayatul lati fil Baqarah, ayatnya ada di surat Al-Baqarah. Dan di rakaat yang terakhir atau di salah satunya, amanna billahi washhad bi anna muslimin. Afan bi anna muslimun. Ya, ini sunnah ya, ini sunnah. Apalagi jam masa salat qobliyah subuh itu katakan Nabi apa? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi dikerjakan sesuai dengan sunnah, masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa. Dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan ma uhsima sami'tu Rasulullah. Ya, tidak bisa saya hitung ya. Apa yang saya dengar dari Rasulullah, yaqra'u fi rak'ataini, beliau membaca di 2 rakaat setelah maghrib, fi rak'ataini qabla al-fajr, dan di 2 rakaat sebelum subuh, bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, jadi ini di antara apa? Bacaan yang dianjurkan. Bacaan yang dianjurkan, tapi ya, tidak kemudian harus ini, tidak. Ini afdolnya ya, afdolnya seperti itu. Tapi kalau mau diganti dengan surat yang lain tidak masalah, diperbolehkan, diperbolehkan. Iya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Salat witir ya, insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya.
Ya, demikian jamaah sekalian, selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Dipersilakan. Untuk jemaah akhwat yang memberikan pertanyaan pada Bapak Ustaz, silakan Mas. Ya, silakan. Nah, ya, jamaah sekalian, ada pertanyaan terkait sholat sunnah ba'diyah, baik setelah duhur ataupun setelah isya, apakah ada batas waktunya? Ya. Jawabannya masa waktunya itu setelah apa? Setelah sholat tersebut sampai sebelum datang waktu sholat berikutnya. Ya. Ini waktunya. Tapi apa kemudian kalau misalkan tidak sempat, bolehkah diqadha? Jawabannya boleh, dengan catatan sebelumnya istiqomah dikerjakan. Ya. Contoh seperti Nabi pernah sholat ba'diyah duhur dikerjakan setelah asar. Setelah asar, kenapa? Nabi kedatangan tamu sehingga sibuk, akhirnya tidak sempat sholat ba'diyah duhur. Masuklah asar, akhirnya beliau qadha setelah asar, seperti itu. Jadi waktunya sampai sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Jadi nggak harus langsung ya. Makanya sholat sunnah itu afdolnya di mana tadi? Di rumah. Walaupun sudah batal wudunya misalkan, nah masalah, wudu, setelah itu wudu. Atau mungkin pas pulang mampir dulu belanja, ya, misalkan. Ternyata batal, ya sudah, pulang ke rumah, wudu, kemudian kerjakan ba'diyah, misalkan isya ataupun ba'diyah zuhur, nah masalah, diperbolehkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, jembatannya bolehkah mengerjakan sholat taubat tiap hari dan kapan waktu yang baik untuk mengerjakannya? Bolehkah mengerjakan sholat taubat tiap hari? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Mukhalafatus sunnah, menyelisih sunnah. Tetapi manusia kan tempatnya salah. Kalau ini hujahnya jamaah sekalian, yang salah itu tidak hanya kita, para sahabat juga sama, karena bukan Nabi, ini tidak masuk. Nah kalau seandainya sholat taubat itu disyariatkan tiap hari dengan hujah tadi misalkan, maka harusnya ada nukilan dari para sahabat, yang dimana ada satu sahabat yang pernah merutinkan sholat taubat. Ternyata nggak ada, ternyata tidak ada. Sehingga yang sunnah sholat taubat itu ketika memang kita dalam artian setelah melakukan perbuatan dosa besar, kemudian ingin bertobat, maka silakan ditutup dengan sholat taubat. Nah, ini untuk menyempurnakan. Nah, itu pun nggak wajib. Nah, sehingga bukan sunnah Nabi merutinkan sholat taubat. Tetapi kan jaga-jaga, ya Mas Alian, syariat kita nggak boleh berlebihan. Tataklu ya fidinikum, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Yahudi itu masa atau ahlu kitab itu dicela gara-gara tak disikap hulu. Makanya yang mengatakan apa? La yushadudina illa qulaba. Tidaklah seseorang memberatkan diri dalam masalah agama kecuali dia yang pasti akan terkalahkan. Maka nggak perlu. Kalaupun kemudian ada kesalahan, ternyata dia lupa atau misalkan dia tidak tahu, maka dimaafkan. Nabi mengatakan innallaha tajawaza an ummati anil khata' wan nisyan wa mastuqrihu alaihi. Jadi kata Nabi, Allah itu memaafkan dari umatku karena kesalahan, karena dipaksa, karena lupa. Karena dipaksa. Jadi nggak tahu. Sehingga nggak perlu kemudian tiap hari minta maaf ya, teman-temannya. Oh, apa kali saya salah. Ini malam tobat misalkan. Sebagai seperti itu. Nah, ini takalluf, berlebih-lebihan. Dan ini bukan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, apakah sholat sunnah juga harus menjaga sholat? Harus apa? Apakah sholat sunnah harus juga menjaga soft sholat? Dilihat, kalau dikerjakan jamaah ya sama. Contoh tarawih misalkan, maka sama. Harus dalam artian dijaga tentang apa? Softnya. Nah kalau kemudian softnya tidak beres, terputus dan sebagainya misalkan, maka ini bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Tapi kalau sholatnya sendiri ya bebas. Tapi kalau jamaah maka berlaku hukum-hukum sholat berjamaah, tidak kemudian saling renggang, kemudian tidak bengkok, ya, maka lurus. Nah perintah Nabi tentang meluruskan shaf itu umum. Sawwu sufufakum fa inna tasfiyatus sufuf min tamami shalah. Jadi luruskan shaf-shaf kalian, karena sempurnaan atau lurusnya shaf itu termasuk kesempurnaan sholat seperti itu. Dan ini nggak dijelaskan sholat wajib nggak. Lagi sholatnya berjamaah maka perintah ya, luruskan shaf itu tetap berlaku seperti itu. Wallahu taala a'lam. Bismillah. Sholat sunnah yang ditekankan sebelum dan sesudah sholat lima waktu itu apa saja dan berapa rakaatnya? Ya, sholat yang ditekankan setelah sholat lima waktu apa saja? Kalau yang rawatib jelas tadi rawatib yang muakkadah. Ada Islam mendapat ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan apa? 12. Kalau mengatakan 10 berarti sebelum duhurnya berapa? Afan 11 duhur atau sebelum? Yang ditekankan? Sebelum duhur ya. 4 rakaat, setelahnya 2 rakaat. Tapi kalau 12 setelah duhur 4 okam. Ini yang rawatib. Kemudian selain rawatib ada witir. Kemudian ada apa lagi? Yang sering ditekankan. Duha ditekankan tidak jemaah. Duha sama. Karena Abu Hurairah diwasiati untuk apa? Duha. Untuk duha. Apa lagi? Tahajud sama. Tahajud juga ditekankan seperti itu jemaah. Apa lagi jemaah? Salat syuruk duha termasuk. Salat tarawih jemaah. Tapi juga ditekankan. Kemudian salat apa lagi? Hajat. Sunnah saja. Ini yang sangat ditekankan seperti itu. Atau ditekankan bahkan Nabi itu seperti sholatnya witir beliau selalu mengerjakan walaupun dalam kondisi apa? Safar seperti itu. Dan sholat sunnah yang lain boleh tidak jemaah? Seperti duha boleh tidak dikerjakan ketika safar? Boleh, tidak masalah. Jadi berbodikan. Yang Nabi tinggalkan itu sholat sunnah rawatib. Dan itu pun dikecualikan qabliyah apa? Subuh. Beliau tetap mengerjakannya. Dan itu catat dengan catatan apa? Kalau sholatnya dikosor. Kalau sholatnya dikosor seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah harus berpindah tempat dalam mengerjakan sholat sunnah dan wajib? Apakah harus berpindah tempat untuk mengerjakan sholat sunnah dan wajib? Jawabannya tidak harus. Tidak harus. Sebagian ulama menganjurkan dengan hujah apa? Di antara surat Al-Zalzalah. Apa? Tuhat apa? Tuhat itu apa pertamanya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian waqal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Pada hari tersebut bumi akan menceritakan kabarnya, berita-beritanya. Maka sebagian ulama berhujjah dengan ayat ini dianjurkan untuk berpindah ketika ingin mengerjakan sholat sunnah dengan alasan semakin banyak bagian bumi yang dijadikan sholat akan semakin banyak menjadi saksi
jadi saksi. Di antara hujah yang lain, kita disyaratkan kalau pas ingin sholat apa? Id itu antara rute pergi dan pulang beda. Maka di antara hikmah oleh para ulama agar apa? Buat jalan itu kelak menjadi saksi. Ini di antara hujahnya. Tetapi jamaah sekalian, ini nggak harus. Memang dianjurkan setelah sholat wajib, jangan kemudian langsung mengerjakan sholat apa? Sunnah. Biar apa? Biar nggak dianggap sholat wajibnya bertambah. Tetapi apa? Pisah. Nah, pisah ini maksudnya dengan apa? Maka pisah ini boleh dengan berpaling. Kalau imam lihat jamaah cukup. Kalau makmum dengan apa jamaah? Bicara cukup. Nggak masalah. Jadi tidak harus kemudian apa? Berpindah. Karena terkait berpindah tadi hujahnya tadi, dan ini pun tidak tegas, ya tidak tegas seperti itu. Kalau ini alasannya dalam artian tempat itu akan menjadi saksi, bukankah kalau kemudian kita tetap sholat di tempat tersebut pun bisa jadi saksi? Kan 2 kali saksinya nanti. Pertama tadi satu sholat jadi saksi, sholat lagi di situ ya jadi saksi juga sama. Nah, cuma memang ada sebagian ulama yang mengatakan dianjurkan untuk berpindah. Tapi ya masalahnya pemisah antara sholat wajib dan sunnah yang paling terbaik apa jemaah? Sholatnya di rumah. Antum setelah isya di rumah itu paling bagus. Tapi kalau kemudian tidak memungkinkan, ya sudah di masjid bisa berpindah, atau mungkin bisa dengan berbicara dan sebagainya seperti itu. Itu sudah cukup. Ya sudah cukup seperti itu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya suatu kondisi misalnya orang yang bencana sehingga terlewatkan sholat subuh dan asar, baru ingat itu isya. Yang ketiga ini gimana boleh dikontrol atau? Ya jamaah sekalian, ketika seorang lupa tidak sholat misalkan duhur dan asar, ingat isya, maghrib tapi sholat. Oh berarti duhur, asar, maghrib 3 sholat. Ingat pas isya. Kemudian apa yang harus dilakukan jemaah? Jawabannya wajib baginya untuk segera mengqadha atau segera mengerjakan sholat yang terlewatkan tadi. Karena memang sudah mendapat apakah qadha atau tetap ada. Itu sudah mendapat. Tapi intinya kerjakan. Apa dari sabda Nabi? Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalli idza dzakaraha. Jadi barang siapa yang tertidur atau lupa dari sholatnya, maka kerjakanlah ketika dia ingat. Ustaz, ini ingatnya pas mau isya, gimana? Dilihat, kalau sholatnya misalkan posisinya dia sendirian, gampang. Langsung kerjakan apa? Wudu, kemudian kerjakan apa? Asar, kemudian qomat, kemudian zuhur, kemudian qomat, kemudian asar, qomat, kemudian maghrib, setelah itu baru isya, qomat, isya. Kalau posisinya dia makmum, gimana jemaah? Boleh dia bermakmum tapi niatnya apa? Sholat zuhur. Setelah salam, qomat lagi, lanjutkan qadha asar. Qomat lagi kemudian maghrib. Setelah itu baru qomat isya. Seperti itu. Kalau dia jadi imam gimana jemaah? Nah tadi belum sholat. Ya sudah, jadi imam boleh. Tapi niatnya apa? Sholat asar. Kenapa? Karena dia belum sholat. Dan yang lebih awal maka lebih berhak untuk dikerjakan. Tapi kan itu sudah terlewat. Ya jawabannya ini udzur. Karena dia lupa. Dia nggak ingat atau ketiduran misalkan. Maka kerjakan jika dia ingat. Ini kasusnya kalau misalkan tertidur. Bagaimana kalau kemudian pingsan ya? Kalau pingsan dilihat. Pingsan itu ada yang memang tidak atas kemauan sendiri, ada yang atas kemauan sendiri. Yang tidak atas kemauan sendiri tiba-tiba pingsan, bangun 3 hari, kemudian apakah sholat selama 3 hari diqadha? Tidak.
Tapi kalau pingsannya karena dibius dan itu atas persetujuan dirinya, maka ketika dia sadar, maka wajib sholat yang terlewat diqadha. Itu bedanya seperti itu. Adapun tadi dia lupa misalkan, maka tetap diqadha, maka segera kerjakan sholat yang lebih awal ditinggalkan. Nah itu tertib. Dan dalilnya Nabi ketika Umar marah-marah karena hampir beliau tidak sholat asar tepat waktu. Ketika Umar marah, ternyata Nabi dengan para sahabatnya belum sholat, dan itu sudah maghrib. Akhirnya Nabi menyuruh sahabat segera mengumandangkan adzan, kemudian wudu, setelah itu sholat asar, baru setelah itu maghrib. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasanya sholat yang terlewat itu dikerjakan tartib. Yang lebih dulu ditinggalkan maka lebih berhak untuk diutamakan seperti itu. Kecuali dalam kondisi kita ingatnya di waktu sholat yang masih ada, tapi tersisa waktu hanya sekedar mengerjakan sholat tersebut. Misalkan pas Isya, tersisa waktunya hampir subuh dan cukup hanya mengerjakan Isya, maka dahulukan Isya. Karena kalau dia kerjakan yang terlewat, akibatnya Isyanya kan keluar. Tapi kalau longgar waktunya, kerjakan yang awal dulu. Ya, kerjakan yang awal terlebih dahulu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tahiyatul masjid itu hukumnya apa? Dan apakah semua sholat itu dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid? Setiap sholat. Apakah semua sholat masjid, misalnya subuh ya, maghrib ya, zuhur ya, asar ya, dan itu yang pertama. Yang kedua, apabila di dalam setelah maghrib selalu terus di masjid sampai dengan Isya, itu apakah juga dikerjakan? Juga setelah zuhur sampai dengan asar juga begitu. Apakah juga diwajib? Apa juga dianjurkan untuk sholat tahiyatul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah sekalian, apa hukum sholat tahiyatul masjid? Senang pendapat. Ya, pendapat jumhur, mayoritas para ulama mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan wajib kalau dia salah. Tapi yang sahih sunnah. Sehingga ditinggalkan pun tidak berdosa. Apa kemudian sholat tahiyatul masjid itu disyaratkan ketika kita ingin memulai sholat 5 waktu? Jawabannya, sholat tahiyatul masjid itu disyariatkan ketika kita masuk masjid. Ketika masuk masjid, pertama kali masuk masjid, maka itu disyariatkan. Kalau kemudian di keluar masjid, maka dilihat keluar masjidnya apakah niatnya mufarokoh atau karena ada hajat, ingin lihat sendalnya, ingin lihat motornya, dan setelah itu kembali lagi. Kalau tidak ada niat mufarokoh, maka ketika dia masuk masjid lagi tidak disyariatkan. Nah, contoh misalkan kita keluarnya karena ingin ke WC. Tadinya sudah masuk masjid, sudah sholat, kemudian ada hajat ke WC. Apa kemudian ketika masuk masjid tersebut diperintahkan untuk mengulang tahiyatul masjid? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena keluar masjidnya lil hajah, kan ada hajat. Beda kalau keluarnya ada mufarokoh, dia memang mau belanja di pasar, setelah itu masuk masjid lagi, ya sunnah untuk tahiyatul masjid. Bukan di setiap ingin mengerjakan sholat 5 waktu, tapi di awal kali mengerjakan di awal kali dia masuk masjid, hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Dan kalau kemudian misalkan ada seorang dia lupa masuk masjid langsung duduk, apakah sholat masjid itu gugur? Jawabannya tidak. Kalinya ada seorang sahabat, kan dia tidak tahu, Nabi lagi khutbah, kemudian dia masuk masjid langsung duduk. Maka dia katakan, hal sholaita, apakah kamu sudah sholat? Dia katakan tidak. Maka dia mengatakan, kum farka, berdiri kerjakan 2 rakaat. Padahal sahabat itu sudah duduk, tapi duduknya karena nggak tahu, maka sholat tahiyatul masjid itu belum gugur. Atau mungkin dia datang dari tempat jauh karena capek, akhirnya duduk di teras dulu, maka ini pun tidak menggugurkan.
masih tetap disyariatkan untuk tahiyatul masjid. Dan sholat tahiyatul masjid itu sholat ghairu maqsudah lidatiha, yang tidak dimaksudkan sadatnya. Artinya apa? Sholat ini punya sebab. Apa sebabnya? Masuk masjid. Sehingga sholat yang seperti ini boleh dilakukan, boleh dikerjakan sampai pun di waktu-waktu yang terlarang, boleh. Asar itu boleh. Matahari tepat di atas kepala boleh juga. Dan ini dikecualikan seperti itu. Walau a'lam. Jadi termasuk masuk masjid bukan untuk sholat, misalnya Iya, dari sahih. pergian kita akan tidak istirahat sholat, Iya. tapi hanya istirahat. Iya. Itu juga disunahkan untuk tahiyatul masjid. Disunahkan karena di antara tujuan sholat tahiyatul masjid itu untuk menghormati masjid. Kalau di masjid biasa dengan sholat 2 rakaat, tapi kalau di Masjidil Haram dengan tawaf, itu untuk menghormati, seperti itu, menghormati rumah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat duha itu boleh kita lakukan berkali-kali Ustaz? Ya. Jadi misalnya jam habis sholat Syuruk. pulang ke rumah kita sholat duha lagi. Ya. Apakah boleh? Ya. Yang kedua, kenapa tidak ada sholat sunnah setelah subuh dan setelah asar? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan pertama terkait tentang sholat duha. Apakah sholat duha itu boleh dilakukan berulang-ulang? Jawabannya boleh, tidak masalah. Karena waktu setelah matahari terbit sampai zuhur itu ada 3 waktu utama. Ada syuruk ketika matahari terbit naik sekitar 1 tombak. Yang fadilahnya kalau sholat apa? Seperti haji dan umrah. Tapi ingat, ini pahala ya, bukan hukum. Jadi secara hukum ya, kalau dia belum haji. Maka jangan minta dipanggil Pak Haji. Kenapa? Saya sudah syuruk tadi. Kan pahalanya apa? Haji dan umrah. Kalau dia belum haji umrah, ya secara hukum belum haji, tapi hanya dapat pahala haji dan umrah, seperti itu. Yang kedua, duha. Yang ketiga, awabin. Dan awabin itu jamaah sholat ketika apa? Tarmatul fisol. Maksudnya anak unta yang masih kecil sudah mulai kepanasan. Dan itu dikatakan sholatul awabin, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Dan menurut para ulama kita, inilah sholat duha yang paling afdol. Kenapa? Di saat banyak orang yang lalai, dia sibuk dengan dunia, ternyata ada orang-orang yang justru sujud mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka disebut sholat yang paling afdol dari sholat duha, namanya awabin. Maka boleh suruk iya, duhanya iya, kemudian awabin boleh, tidak masalah. Yang penting di waktunya, ya. Sampai sebelum matahari tepat di atas kepala kita, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua terkait tentang kenapa kok dilarang sholat setelah subuh dan asar. Kalau yang dimaksud setelah subuh dalam artian pas tepat matahari terbit, maka di situ di dalam hadis katakan matahari terbit itu di antara 2 tanduk syaitan. Dan itulah waktu penyembah matahari sedang sholat. Kalau kita sholat di waktu tersebut, bihi tasyabbuh, ya, ada keserupaan dengan mereka. Dan dia mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Enggak boleh. Karena penyembah matahari lagi ibadah sujud. Kemudian kita ikut sujud, mirip. Ini dilarang. Ya, maka sebab dilarang seperti ini, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, cukup ya. Demikian ya Mas Alian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.